Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, Selamat pagi. Kami dari Bintang Konsultan akan memulai sosialisasi dokumen ISO 9001 PT Garindo Sakti Jaya. Terima kasih atas partisipasi dari PT Garindo Sakti Jaya. Semoga eh, Zoom meeting kali ini bisa menjadi manfaat buat kita semua. Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan ke sosialisasi oleh Bapak Harun. Silakan Bapak Harun. Ya, terima kasih Pak Bowo. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hmm. pagi rekan-rekan semua dari PT Bintang dan juga dari PT Garindo. Sakti Jaya. Ya, langsung saja Pak, izin saya share screen ya untuk manualnya terlebih dahulu. Hari ini. Sudah bisa terlihat Pak? Ya, sudah Pak. Oke. Eh, yang akan kita jelaskan saat ini adalah eh, sistem manajemen mutu ISO 9001-2015 dan juga dokumen-dokumen implementasi terkait dengan eh, penerapan ISO 9001-2015 di PT Garindo. Untuk awalnya saya coba jelaskan mengenai persyaratan dalam informasi terdokumentasi terkait dengan klausul 7.5 di ISO 9001-2015. Ada beberapa persyaratan di dalam klausul 7.5 atau informasi terdokumentasi, yaitu yang pertama, di dalam ISO 9001 ini eh, harus memiliki dokumen-dokumen terkait dengan persyaratan-persyaratan yang tercantum di dalam ISO 9001-2015. Sebelumnya coba saya jelaskan sedikit mengenai apa itu ISO 9001-2015. Sebentar saya share screen lagi. Nah, ini. Untuk ISO 9001-2015 ini ada 10 klausul yang mengatur tentang bagaimana sistem manajemen perusahaan, persyaratan-persyaratan yang sesuai dengan standar internasional. Nah, eh, kita mulai dari klausul 4 mengenai konteks organisasi. Di dalam konteks organisasi ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Yang pertama itu tentang memahami organisasi dan konteksnya. Nah, di sini kita bisa menerapkan melalui dokumen-dokumen pendukung, yaitu seperti dokumen pendukung ruang lingkup. Nah, nanti saya akan share tentang dokumen-dokumen ini. Saya coba untuk menjelaskan klausul-klausul terlebih dahulu. Untuk dari PT Garindo, jika rekan-rekan ingin bertanya, silakan pada saat perjalanan proses saya menjelaskan. Silakan jika memang ada yang kurang paham atau kurang jelas. Baik Pak Harun, lanjut aja dulu Pak. Nah, di dalam klausul 4 ini ada terkait dengan memahami organisasi dan konteksnya.
memahami kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan, atau kita menganalisa kebutuhan dari stakeholder. Nanti implementasi saya akan jelaskan. Untuk klausul poin selanjutnya adalah menentukan lingkup sistem manajemen. Saya tadi katakan, misalkan di sini PT Garindo, lingkup dari bisnis perusahaannya yang akan diterapkan di dalam persyaratan ISO 9001 itu apa saja, misalkan terkait dengan jasa perdagangan produk-produknya, itu poin 4.3. Dan di klausul di poin selanjutnya adalah sistem manajemen mutu dan prosesnya. Di sini ada dikatakan dalam klausul organisasi harus. Nah, ketika ada kata harus, di sini perusahaan harus memiliki dokumen-dokumen terkait dengan persyaratan. Ini bisa dituangkan ke dalam manual mutu dan juga bisa juga di alternatifnya yaitu kepada dokumen-dokumen pendukung. Ini terkait dengan klausul 4. Nah, untuk klausul-klausul selanjutnya, misalkan untuk klausul 5. Klausul 5 ini terkait dengan kepemimpinan atau terkait dengan top management. Klausul-klausul yang mengatur dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh top management. Ini persyaratan yang harus dikeluarkan. Yang pertama, misalkan top management harus memiliki komitmen. Contoh dari komitmen itu bisa seperti dari top management mengeluarkan atau mengesahkan kebijakan mutu. Yang pertama, yang kedua bisa sasaran mutu, terus job desk yang nanti akan dituangkan ke masing-masing prosedur di setiap divisi. Itu yang di klausul 5. Ini saya secara cepat aja ini untuk menjelaskan terkait dengan masalah klausul-klausul. Nanti akan kita sambung ke implementasi di prosedur, dokumentasi-dokumentasi yang dimiliki oleh PT Garindo. Nah, untuk klausul 6 ini terkait dengan masalah plan, perencanaan. Jadi sebelum atau ketika kita melakukan suatu perencanaan, di situ kita lakukan ada yang namanya lakukan analisa risiko. Itu di poin 6.1. Kemudian kita dalam menentukan perencanaan sebagai masukan input dalam perencanaan ada yang namanya sasaran mutu. Sasaran mutu ini bisa secara global di dalam perusahaan dan bisa dituangkan nanti ke masing-masing per divisi. Contoh, misalkan perusahaan memiliki sasaran atau KPI pendapatan 1 tahun itu, contoh lah misalkan 50 miliar. Nah, dituangkan ke dalam per masing divisi atau dikecilkan lagi per bulan itu target dari marketing itu ada sekitar misalkan dari sekitar 10 miliar itu dibagi dari 10 bulan lah. Jadi per bulan itu target marketing 1M. Nah, itu ada KPI di marketing. Di masing-masing divisi ada divisi HRD, divisi purchase, divisi finance. Itu ada untuk turunan-turunan dari masing-masing sasaran-sasaran mutu perusahaan. Dan perencanaan untuk mencapai sasaran. Termasuk juga poin selanjutnya adalah perubahan-perubahan terkait dengan perencanaan. Jadi ketika sudah terbentuk sasaran mutu dan perencanaan, itu harus dilakukan evaluasi. Dan itu yang dilihat pada saat pelaksanaan audit oleh lembaga sertifikasi, Pak. Tuh. Jadi harus dilakukan evaluasi setiap misalkan per 6 bulan sekali atau setahun sekali di akhir tahun itu harus dilakukan evaluasi dan tindakan-tindakan perbaikan. Ya. Misalkan dalam waktu 1 tahun tidak tercapai target
KPI dari marketing, itu harus dilakukan evaluasi. Kenapa nih harus apakah harus dirubah targetnya atau kinerjanya atau personalnya. Jadi terkait dengan ISO ini ada yang namanya PDCA, Pak. Itu Plan, Do, Check, and Action. Nah, dokumen-dokumen di dalam ISO ini implementasinya adalah mendukung atau supporting terhadap konsep PDCA. Konsep tersebut misalkan yang tadi katakan, bagaimana dalam dokumen-dokumen yang mendukung di tahap planning, perencanaan, di klausul 6. Kemudian di dokumen-dokumen yang mendukung di klausul 7, di supporting, di bidang HRD, di bidang purchase, dan yang support-support yang lainnya, finance, segala macam. Kemudian untuk cek, nah, plan, do. Untuk do, dokumen-dokumen SOP yang terkait dengan pelaksanaan, misalkan contoh, pada saat proses, dokumen yang diterapkan di dalam perusahaan itu harus teridentifikasi dan juga harus termonitoring. Itu di dalam tahap do, pelaksanaan. Di tahap cek atau pengecekan, evaluasi, ISO 9001/2015 dan ISO yang lain mempersyaratkan harus dilakukan internal audit. Jadi di dalam perusahaan itu, atau kita katakan di sini adalah first party audit, mengaudit sesama divisi. Nah, ini persyaratan wajib di dalam ISO. Baik itu ISO 9001, ISO 14001, dan ISO yang lainnya. Di dalam tahapan untuk cek atau evaluasi. Dari hasil internal audit ini akan dikembangkan untuk tahap action. Nah, ini adalah salah satu lagi tahapan di dalam persyaratan ISO ini, yaitu dalam proses tinjauan manajemen. Pengambilan keputusan dari hasil kinerja perusahaan selama 1 tahun atau kinerja dalam kurun waktu sekian bulan, dilakukan keputusan-keputusan dari top manajemen untuk langkah-langkah berikutnya. Entah itu perbaikan dari dokumennya, perbaikan personal, atau perbaikan dari target. Itu ada di persyaratan klausul di klausul 9. Oke, untuk sampai saat ini ada yang mau ditanyakan dari PT Garindo, Pak Samri atau yang lain? Belum, Pak. Lanjut, Pak. Oke, Hmm. saya coba lanjut untuk penerapannya. Yang kami kasih dari PT Bintang untuk penerapannya salah satunya adalah manual mutu atau pedoman mutu, Pak. Ya. Nah, untuk manual mutu ini memang tidak dipersyaratkan secara wajib di ISO 9001/2015 ini. Tapi pada saat 9001/2008 yang versi sebelumnya ini diwajibkan. Tapi untuk yang sekarang tidak diwajibkan. Tapi menurut kami dari PT Bintang ini perlu diterapkan atau diberikan sebagai panduan dari klien-klien kami, termasuk di sini adalah PT Garindo, dalam menjalankan ISO sesuai dengan persyaratannya. Jadi ada yang tadi saya katakan di pertama itu tentang masalah standar, yang ada klausul-klausul dari klausul 1 sampai klausul 10. Nah, ini tertuang semuanya di dalam manual mutu. Ini bisa dikembangkan atau dilakukan tindakan perbaikan berkelanjutan, continual improvement, entah itu dari masalah layout-nya atau dari isiannya mau ditambahkan, disesuaikan, itu kembali lagi ke PT Garindo. Ya. Nah, saran dari kami memang harus dilakukan penyesuaian dengan kondisi yang terus berkembang di PT Garindo. Entah nanti ada penambahan
apa namanya, lingkup, penambahan produk atau penambahan sistem manajemen yang lainnya. Sorry Pak, ini manual mutu ini untuk sumber daya manusianya atau untuk apa ini? Untuk produknya atau apa? Oke, pertanyaan bagus Pak Samri dari PT Garido. Untuk sistem manajemen mutu ini, manual ini adalah mengatur secara keseluruhan Pak, kinerja perusahaan secara all, baik itu produknya, prosesnya, Hmm. dan juga personnya. Tapi persyaratan-persyaratannya aja Pak. Nah, oke. Nah, kita kan sebagai bukannya kita produser, kita kan di Hmm, sini supplier. Nah, betul, produsernya sendiri kan di luar negeri. ya. Nah, itu seperti apa Pak? Maksudnya nanti kalau di kita nih, kalau kita kan prosedur kan tahu kita butuh produk kita begini-begini. Nah, Hmm, secara ini eh apa yang kita lakukan ya? Sementara kita kan impor dan kita juga udah terdaftar dengan mutu di AKL-nya juga, NIE-nya di Depkesnya juga udah terdaftar. Nah, apa betul. yang kita buatkan di sini? Seperti Jadi ISO ini salah satunya untuk melengkapi Pak. Dari oh, persyaratan-persyaratan mhm. dari yang tadi mungkin dari Depkes, AKL segala macam, ISO ini Mhm. merupakan landasan Oh, oke. standar dari Depkes ini, baik Depkes atau lembaga-lembaga lain, lembaga Mhm. pemerintahan atau lembaga swasta lainnya untuk dalam pengukuran kinerja. Nah, terkait dengan produk, produk itu ada barang dan juga jasa. Iya, Nah, jasa dari Garindo atau produk dari Garindo ini adalah jasa untuk trading, iya, penjualan. Nah, betul. bagaimana kita memberikan penjualan yang bermutu atau orang mengenal PT Garindo ini sebagai perusahaan dengan kinerja tradingnya yang sesuai target atau sesuai kemauan konsumen. Ya, Persyaratan-persyaratan dari konsumen itu nanti ada kita analisa dari pihak berkepentingan Pak, yang tadi di betul. klausul 4. Siap. Nah, itu analisa pihak berkepentingan ada dari pihak stakeholder, dari pihak komisaris, Hmm. kemudian karyawan, kemudian pihak pemerintah, pihak konsumen, itu kita lakukan analisa. Apa Oh, sih kebutuhan mereka, harapannya mereka, kebutuhan dan harapan dari masing-masing stakeholder ini. Nah, nanti dituangkan di dalam dokumen pendukung. oke. Tuh. Nah, untuk konsep dasarnya sebenarnya kita bagaimana menghadirkan pelayanan atau jasa dari eh, yang kita lakukan di PT Garido ini eh, untuk dapat memenuhi persyaratan klausul-klausul di ISO 9001/2015. Nah, pertanyaannya kenapa memang harus kita menerapkan? Nah, persyaratan klausul dalam standar ini sudah merupakan standar internasional yang memang sudah diakui oleh seluruh negara dalam apa sih yang memang kita belum kurang terapkan. Nah, ini bisa dilihat di dalam klausul-klausul tersebut. Seperti itu sih konsepnya, Pak. Siap. Oke. Hmm. Ada lagi, Pak? Ya, oke lanjut dulu, Pak. Ah, jadi kembali lagi tadi untuk sistem manajemen mutu ini, eh, bagaimana suatu PT Garindo pasti sudah berjalan sistemnya. Manajemennya sudah berjalan, Iya, pasti. Sudah ada penjualan, sudah high level lah. iya, Yang dipersyaratkan di dalam klausul-klausul ini, nanti kita cek. Jadi tidak merubah manajemen PT Garindo, tapi melengkapi Pak iya, Pak. ISO ini. Apa sih yang masih kurang Kurang. Oke. atau yang masih harus dilengkapi yang memang yang pastinya kan harapan dari top manajemen PT Garindo ini ingin menjadi lebih besar, punya harapan-harapan kan. Betul. Nah, di ISO inilah ini poin-poin yang bisa menjadi bahan pertimbangan atau kalau misalkan pun diimplementasi secara real atau secara benar-benar ini akan menjadi eh, perusahaan yang bertumbuh seperti itu. Nah, coba kita bedah sedikit mengenai manual mutu untuk masalah apa persyaratan dari klausul 7.5 atau informasi terdokumentasi. Nah, di dalam persyaratan ini, informasi terdokumentasi, itu ada tentang
identifikasi dokumen yang dipersyaratkan. Misalkan contoh di sini ada penomoran dokumen atau identifikasi dokumen. Nah, ini di sini ada yang namanya identifikasi GSJ, strip manual, strip 01. Nah, ini kita terapkan di sini. GSJ ini adalah identitas dari atau inisial dari perusahaan PT Garindo. Nah, kemudian ini identifikasi mengenai ini dokumen manual. Nah, untuk 01 ini bisa nanti misalkan PT Garindo ingin menerapkan juga untuk ISO 14001 tentang sistem manajemen lingkungan. Jika dibutuhkan, nanti di sini tinggal ditambahkan atau diganti dengan 02 atau 45001. Nah, ini tentang masalah informasi terdokumentasi. Nah, untuk tanggal aktif dari sebuah dokumen atau pengesahan dokumen, di sini ada penanggalan. Nah, ini salah satu juga persyaratan. Harus jelas ini tanggal terbitnya kapan, tanggal aktifnya kapan. Dan juga misalkan sudah dilakukan revisi atau perbaikan, nah tanggal revisinya kapan. Jadi masing-masing dokumen ada identifikasi seperti ini, Pak. Untuk manual kita ada di sini langsung manual, untuk prosedur itu SOP, untuk form F. Nah, untuk tanggal terbit juga masing-masing dokumen ada. Misalkan nanti di masing-masing dokumen ada di divisi marketing untuk formnya, untuk misalkan form kontraknya di divisi marketing itu ada perubahan. Nah, hanya formnya itu aja yang dibuat revisinya. Nah, tidak merubah tanggal-tanggal revisi yang lain. Oke. Ini, nah, salah satu persyaratan di setiap ISO, salah satunya adalah adanya MR atau wakil dari manajemen. Mohon maaf, Pak Sambi, untuk sebelumnya PT Garindo sendiri sudah ada pernah pengalaman dalam implementasi ISO? Belum, kita baru ini. Oke, saya sedikit menjelaskan tentang fungsi atau job desk dari wakil manajemen. Nah, di sini ada sebentar. Saya coba share screen lagi terkait dengan MR ya. Saya coba. Oke. Nah, di sini ada di klausul 5.3, manajemen puncak atau top manajemen harus menunjuk tanggung jawab dan wewenang untuk memastikan sistem manajemen mutu memenuhi persyaratan standar ini. Persyaratan standar ISO 9001. Kemudian memastikan proses menghasilkan keluaran yang dimaksud, output yang diinginkan. Kemudian melaporkan kinerja sistem manajemen mutu dan peluang dalam peningkatan, khususnya pada top manajemen. Itu melaporkan tugasnya dari top manajemen, tugas dari wakil manajemen atau MA. Terus kemudian yang poin D, dia memastikan promosi untuk fokus pada pelanggan di seluruh organisasi konsumen. Jadi fokus pada pelanggan ini salah satu ada persyaratan di customer focus ini, nanti ada kita juga berikan SOP yang terkait dengan kepuasan pelanggan. Kemudian poin selanjutnya adalah memastikan keutuhan sistem manajemen. Jadi dia memantau, memonitoring, dan juga melaporkan. Tugas dari si wakil manajemen ini, Pak. Nah, untuk poin ini
pada saat pelaksanaan audit nanti oleh lembaga sertifikasi, salah satunya yang diminta adalah harus adanya SK dari top manajemen pengangkatan, entah itu salah satu orang atau beberapa orang. Jadi ada yang ditunjuk. Nanti dari lembaga sertifikasi meminta, Pak, ini Ya. sudah ada nih Pak wakil manajemen. Oh, boleh saya minta evidence-nya, buktinya. Hmm. Nah, itu salah satu evidence-nya adalah surat SK dari SK Direktur. Surat Ya. penunjukan terhadap satu orang atau beberapa orang yang ditunjuk untuk melakukan tugas-tugas sebagai wakil manajemen. Oke. Saya kembali lagi ke manual. Nah, isi dari manual ini tadi kembali lagi ada identifikasi dokumen. Di atasnya kita cantumkan di sini nomor revisi, nomor dokumen, identifikasi tanggal efektifnya sampai ke ya ini kepemilikan dari PT Garuda Sakti. Nah, di sini boleh dirubah Pak atau nanti mau ditambahkan untuk masalah pengantarnya disesuaikan atau di Hmm. apa ya seperti company profile lah. Ya. Nah, ini maksud dan tujuan nanti bisa ini kurang lebih ya umum lah. Ya. Lanjut aja kita langsung ke ini bisa untuk visi misinya juga bisa dikembangkan atau disesuaikan. Nah, di dalam manual mutu ini ada yang namanya kebijakan, kebijakan mutu. Pastinya dari pimpinan top manajemen sudah memiliki kebijakan perusahaan. Nah, yang diminta dalam persyaratan ISO 9001 ada kebijakan mutu terkait dengan mutu perusahaan, baik itu mutu pelayanannya sampai ke poin-poin yang sudah dipersyaratkan. Jadi kembali lagi memang tadi pastinya dari PT Garindo sudah memiliki kebijakan sendiri. Nah, Ya. yang kita lihat di sini adalah apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh EXO. Seperti itu. Jadi ya, kebijakan yang sudah ada tinggal ditambahkan, Oke. disesuaikan dengan persyaratan yang sudah ada. Nah, ini ada tanggal dia pengesahannya nanti Pak. Silakan nanti ditandatangani atau memang misalkan memang belum atau kurang saya mau tambahkan nih dengan poin-poin yang lain. Ya. Boleh, silakan. Oke. Nanti untuk kebijakan mutu ini salah satu yang dilihat oleh lembaga sertifikasi. Dan beberapa lembaga sertifikasi itu mempersyaratkan kebijakan mutu ini dievaluasi minimal setahun sekali. Cara melihatnya bagaimana? Nah, tanggal yang ada di sini, silakan nanti, misalkan ini diterapkan di tanggal 13 November 2023. Nah, ini untuk tanggal ini kita bikin backdate, Pak. Karena kan proses dalam ISO ini sendiri harus diterapkan, penerapan. Nah, untuk misalkan nanti di pertengahan tahun 2024 ini mau dilakukan perubahan atau penambahan, ini tinggal dirubah tanggalnya, Pak. Ya. Update-nya. Dan setiap tahun silakan untuk dilakukan penyesuaian atau lakukan evaluasi. Dan untuk tanggal ini silakan disesuaikan. Ini untuk kebijakan mutu. Nah, saya coba share screen lagi untuk persyaratan yang ada di klausul sebentar. Di persyaratan standarnya. Oke. Ini di kebijakan mutu. Poin atau klausul 5.2 kebijakan. Penetapan kebijakan mutu. Top manajemen atau manajemen puncak harus menetapkan, menerapkan, dan memelihara kebijakan mutu yang
sesuai dengan tujuan dan konteks organisasi dan mendukung arah strategik, menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan sasaran mutu. Ini harus match Pak, nanti kebijakan ke sasaran mutu. Ini salah satu persyaratannya. Kemudian termasuk komitmen untuk memenuhi persyaratan yang berlaku. Nah, persyaratan-persyaratan apa saja yang di PT Garindo ini jalankan terkait dengan masalah kesehatan tadi, tentang masalah kesehatan. Contohnya misalkan tentang CDEKAB, itu boleh nanti diterapkan dituangkan di dalam kebijakan mutu. Komitmen untuk peningkatan berkelanjutan atau continual improvement. Nah, itu sudah tertuang juga di dalam kebijakan mutu. Nah, ya saya katakan tadi, untuk kebijakan mutu ini harus tersedia dan dipelihara sebagai informasi terdokumentasi. Kemudian dikomunikasikan, dimengerti, dan diterapkan dalam organisasi. Salah satu caranya mengkomunikasikan adalah meletakkan kebijakan ini, memasang di kantor misalkan, di dinding, di tempat yang mudah terlihat, Pak. Oh iya. Jadi saya dipasang tuh di dekat ruang karyawan, jadi para karyawan melihat, oh ini ada kebijakan mutunya, kebijakan yang harus kita jalankan atau kita tuangkan ke masing-masing divisi. Gitu. Tersedia untuk pihak berkepentingan yang relevan jika perlu, atau dilakukan sosialisasi. Bisa seperti itu juga. Misalkan contoh di email kepada masing-masing leader divisi kebijakan mutu ini untuk dituangkan ke sasaran mutu per masing divisi atau KPI. Ini untuk klausul 5.2. Nah, balik ke awal. Di dalam kebijakan mutu yang kami berikan ke PT Garindo, di sini ada segenap pimpinan, staf, dan karyawan PT Garindo Sakti Jaya berkomitmen untuk konsisten menerapkan dan melaksanakan ISO 9001/2015 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bisa kamu dijabarkan peraturannya apa saja tadi, masalah terkait dengan alat kesehatan, boleh, monggo, silakan. Kemudian memberikan kepuasan pada konsumen melalui pemenuhan kebutuhan dan persyaratan proses dan produk yang ditentukan pelanggan dan organisasi. Nah, ini nanti tinggal dituangkannya adalah bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik, yang seperti Bapak bilang tadi, jasa trading, perdagangan. Bagaimana misalkan diterapkannya ke bagian marketing, bagaimana cara berkomunikasi dengan yang menyenangkan lah, yang membuat pelanggan puas. Terus bagian yang sering menjadi titik keluhan sebenarnya sih di bagian penagihan, Pak. Nah, bagian penagihan bagaimana caranya si konsumen ini tidak merasa terbebani ketika ditagih. Itu silakan nanti bagaimana teknisnya dikembalikan kepada masing-masing perusahaan atau organisasi. Nah, kemudian untuk selanjutnya memberikan nilai tambah bagi ini stakeholder, bagi si komisaris atau pemegang saham, karyawan, mitra perusahaan dalam meraih kesuksesan bersama. Ini poin ini nanti implementasinya kita tuangkan di dalam analisa stakeholder. Jadi kita analisa dulu harapan dan kebutuhan dari masing-masing stakeholder. Dari situ baru kita bisa tahu untuk bagaimana cara memberikan nilai tambah kesejahteraan bagi stakeholder. Nah, ini bisa nanti juga dipersiapkan untuk dilakukan evaluasi ulang setiap setahun sekali. Kemudian salah satunya adalah dalam kebijakan ini membuka jalur komunikasi dengan konsumen atau pelanggan selama 24 jam selama seminggu, termasuk cepat tanggap terhadap keluhan. Kalau misalkan dirasa berat atau tidak sesuai, ya silakan ini monggo diganti. Tapi ini adalah salah satu
masukan dari kami PT Bintang terhadap PT Perindo terkait dengan kepuasan pelanggan. Nanti pun ini misalkan memang mau diterapkan dari lembaga sertifikasi pasti akan ngecek bagaimana penerapan dari poin yang ini, membuka jalur komunikasi. Misalkan contoh ada website tersendiri di PT Garindo, di situ ada yang biasanya kan kalau di website itu ada yang namanya layanan pengaduan online. Itu bisa entah via WhatsApp atau email. Itu salah satu dari poin yang di sini. Adanya jalur komunikasi. Iya. Kemudian melakukan perbaikan secara berkesinambungan atau continual improvement terhadap sistem manajemen mutu. Nah, maksudnya adalah apa? Contohnya misalkan ada pada saat pelaksanaan internal audit ada ketidaksesuaian pelaksanaan di lapangan terhadap persyaratan klausul. Nah, itu harus dilakukan misalnya dari temuan tersebut dilakukan tindakan perbaikan. Kemudian dari tindakan perbaikan ini ada yang namanya implementasi. Nah, itu salah satu dari persyaratan dari salah satu bukan persyaratan implementasi dari poin yang terakhir ini. Kemudian bisa juga pada saat pelaksanaan di lapangan ada misalkan keluhan dari pelanggan atau ketidaksesuaian produk yang diterima atau tidak sesuaian ada yang terjadi pada saat di lapangan. Nah, itu tindakan perbaikannya seperti apa itu harus direcord, Pak. Dan tindakan perbaikannya seperti apa dan juga keluhannya seperti apa dan juga tindakan perbaikan yang diambil seperti apa itu harus terekam, record. Dan ada siapa yang menyimpan dari keluhan tersebut dan juga tindakan perbaikan itu adalah tugas dari si wakil manajemen atau MR. Oke? Ada yang mau ditanyakan, Pak? Oke, sudah Pak, jelas Pak. Oke. Ini baru belum masuk ke dalam klausul, ini masih di kebijakan mutu. Ini terkait dengan ruang lingkup, kemudian ruang lingkupnya ya ini dari penerapan sistem 9001-2015 di PT Garindo adalah perdagangan besar, alat laboratorium, alat farmasi, dan alat kedokteran yang bermutu sesuai permintaan pelanggan dan memenuhi persyaratan standar, peraturan, dan perundangan yang berlaku. Kita buat secara umum di sini. Nanti kalau misalkan memang mau detail tentang masalah peraturan perundangan yang berlaku, yang diminta, ya silakan, monggo. Bisa ditambahkan atau disesuaikan. Kemudian lanjutnya ke klausul 2 atau acuan standar atau normatif. Yang kita buat secara umum aja di sini adalah ISO 91/2015 yang menjadi acuan standar atau acuan normatifnya, referensinya. Jika nanti mau ada referensi tambahan lagi seperti yang saya katakan tadi, silakan. Ya. Ini untuk istilah dan definisi ini ada di ISO 9000/2015. Misalkan ada tambahan-tambahan masalah mengenai bahasa-bahasa yang tidak dimengerti dalam umum terkait dengan lingkup perusahaan, silakan kembali ditambahkan kembali ini karena kita berikan di sini sesuai dengan ISO 91 aja. Jika ada istilah-istilah dalam dunia perdagangan alat kesehatan, tambahkan silakan. Oke.
Untuk klausul 4 ini di dalam konteks organisasi ini langsung saya coba jelaskan di dalam implementasinya, Pak. Iya. Kita masuk ke implementasinya aja. Oke. Nah, ini salah satu bentuk dari dokumen pendukung. Jadi tadi ada yang kita sebelumnya adalah manual mutu atau pedoman mutu. Nah, turunannya ini itu di bawah pedoman biasanya ada SOP atau prosedur. Nah, prosedur itu yang turunannya kembali ada form-form atau sebagai implementasi dari masing-masing SOP. Kemudian ada juga yang tidak terkait dengan SOP. Ada form-form yang tidak terkait dengan SOP, itu adalah dokumen pendukung yang menjelaskan secara kurang lebih yang terkait dengan sistem manajemen perusahaan. Salah satunya adalah tentang ruang lingkup. Jadi dokumen pendukung yang saya share screen ini adalah dokumen pendukung tentang masalah ruang lingkup. Nah, ruang lingkup yang disertifikasikan di sini adalah tentang perdagangan besar, alat laboratorium, alat farmasi, dan alat kedokteran. Nah, ini yang nanti bisa dilakukan, misalkan ada penambahan dari ruang lingkup, atau penambahan dari standar, atau integrasi dari standar 91, misalkan diintegrasikan dengan ISO 37001, atau dengan ISO 14000 atau 45000 atau yang lainnya, itu ini yang dirubah. Itu. Ini fungsi dari dokumen pendukung ruang lingkup PT Garindo. Nah, di sini ada untuk identifikasi dokumennya, di sini ada GSJ, strip DP atau dokumen pendukung, strip 02. Ini untuk dokumen pendukung ruang lingkup. Memangnya harus ada ini, Pak? Harus, karena ini diminta oleh dari persyaratan standar yang 9001/2015. Pak, sorry, itu nomor dokumen itu artinya apa itu Pak? 02 itu artinya apa? Apa kita bisa rubah atau sembarang atau gimana itu Pak? Oke, jadi untuk yang 01 itu kami berikan itu dokumen pendukung struktur organisasi. Oke. Nah, saya coba share screen ini aja ya. Sebentar. Oke, bisa terlihat? Nah, untuk DP01 ini struktur organisasi, DP02 ruang lingkup, ketiga isu internal eksternal, Oke. kemudian 04 ini harusnya 4 nih. 05 ini stakeholder, kemudian kebijakan mutu dan sasaran mutu. Misalkan ada kesalahan atau mau dirubah, silakan nanti bisa dilakukan Oke. penyesuaian. Siap ngerti Pak. Oke. Oke. Saya coba buka yang ini. Struktur organisasi saya rasa nggak perlu dijelaskan karena pasti kan sudah ada struktur yang dari perusahaan. Saya coba buka untuk yang DP03. Bisa terlihat DP03-nya? Iya, terlihat Pak. Ya. Nah, untuk DP isu internal dan isu eksternal, kita melakukan analisa terkait dengan isu-isu yang ada di dalam internal perusahaan dan juga isu-isu yang terkait dengan eksternal perusahaan. Contoh,
dalam isu internal ini yang kami berikan ini ada terkait dengan sejarah organisasi, visi misi, produk dan jasa atau produk yang dimiliki, jasa yang diberikan, kemudian teknologi, sarana dan prasarana, SDM. Nah, kemudian terkait dengan isu eksternal kita perubahan peraturan yang berpengaruh terhadap bisnis, munculnya teknologi-teknologi yang baru kan kemarin makin berkembang pesat, Pak. Teknologi-teknologi yang ada. Kemudian persaingan harga yang tak terkontrol, apalagi adanya pasar bebas. Itu cukup menjadi salah satu isu-isu yang terkait dengan lingkup usaha. Terus munculnya pesaing-pesaing baru pasti ada. Ya, betul. Kemudian kurs mata uang yang tidak stabil, ini isu-isu yang terkait dengan eksternal. Misalkan pun ada nanti, ada tambahan lagi, ini bisa ditambahkan. Jadi konsep atau pemahaman kenapa harus ada kita lakukan penganalisaan ini adalah ini terkait dengan tadi perencanaan, input dari perencanaan. Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan, kita uraikan di dalam dokumen ini, Pak. Dokumen pendukung isu internal dan juga isu eksternal. Kita tahu kekuatan kita, kelemahannya kita, kemudian kita harus tahu juga pasar seperti apa, maksudnya apa, kondisi pasar, yaitu tadi terkait dengan munculnya kompetitor-kompetitor baru, adanya persaingan global, ini bagaimana yang harus kita lakukan. Kemudian peluang-peluang pasar pun juga bisa kita ini, karena kan ada muncul beberapa rumah-rumah sakit yang baru, nah itu bisa dimasukkan ke dalam uraian-uraian tersebut. Kurang lebih seperti itu, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Oke, Pak. Cukup. Nanti bisa ditambahkan atau disesuaikan lagi ya, Pak? Iya. Karena ini kita masih bahasanya masih bersifat umum, walaupun menyentuh tapi hanya kulitnya saja. Ya. Dan Oke, ini Pak. boleh dan harus dilakukan evaluasi, Pak. Iya. Yang minimal setahun sekali itu. Oke. Salah satu bentuk dari bukti sudah dilakukan evaluasi adalah perubahan dari tanggal ini. Ya. Oke, dibuat dan disetujui. Lakukan atau di sini mau ditambahkan ini sudah dievaluasi pada tanggal sekian. Boleh. Nanti jadi salah satu trigger atau salah satu acuan ketika ketika top manajemen dalam menentukan langkah-langkah perusahaan. Ya. Kurang lebih seperti itu untuk dokumen pendukung isu internal dan isu eksternal. Oke. Untuk selanjutnya, mungkin tadi saya sudah saya jelaskan. Ya. Saya izin minum dulu, Pak. Siap. Untuk analisa stakeholder, harapan dan kebutuhan, dan juga tindak lanjut dari stakeholder yang terkait atau pihak-pihak terkait dengan PT Garindo. Yang pertama itu adalah regulator atau pemerintah. Apa sih harapan dan kebutuhannya? Kurang lebih hanya yang kita secara umumnya adalah pemenuhan regulasi. Tindak lanjutnya bagaimana? Salah satunya untuk memenuhi semua persyaratan yang diminta oleh regulator. Sebagai contoh, misalkan pemerintah dalam menerapkan persyaratan tender, diminta untuk harus ada sertifikasi ISO. Nah, dalam pemenuhannya bagaimana? Itu harus dipenuhi semua persyaratan yang diminta oleh regulator, itu salah satu. Atau regulasi-regulasi lain yang terkait. Itu terkait dengan pemerintah. Dan dengan pemegang saham, ya kurang lebih pasti keuntungan perusahaan meningkat. Profitabilitas, kemudian pengembangan bisnis, dan juga continual improvement bisnis yang berkelanjutan. Tidak lanjutnya, ini harusnya disesuaikan, karena ya dari kami memang hanya seperti ini. Misalkan dalam pengembangan bisnis, mencari peluang dan prospek pengembangan bisnis itu pasti. Tapi secara detailnya pastinya dari PT Garindo yang lebih paham. Betul. Oke. Kemudian
pihak berkepentingan selanjutnya ada di karyawan. Apa sih? Yaitu baiknya harus dilakukan kuesioner secara langsung kepada seluruh karyawan. Apa sih yang kalian mau, yang kalian inginkan terhadap kemajuan perusahaan, input-input, masukan dan saran dan kritik terhadap perusahaan. Nah, itu harus ini sebagai untuk dokumen pendukung ini sebenarnya sebagai apa sih namanya penampungan dari seluruh analisa-analisa atau harapan dari keseluruhan pihak terkait. Kita tuangkan kemari. Sebelumnya memang harus ada secara langsung, kita tanya langsung, kita buat kuesioner pada karyawan, terutama pada konsumen. Untuk masyarakat ya kurang lebih ya mereka pastinya ada apa namanya peluang pekerjaan, ada partisipasi dari masyarakat atau yang terkait dengan hal-hal lingkungan. Biasanya untuk masyarakat seperti itu. Untuk karyawan itu tadi saya kembali adalah dia terkait dengan kuesioner-kuesioner yang harus ya contohnya misalkan tadi di marketing apa sih harapannya dia ya misalkan apa Gaji. seperti itulah kesejahteraannya itu kan terkait Betul. gaji kesejahteraan ditingkatkan kemudian Ya, fee marketingnya misalkan seperti itu iya. contoh bagaimana itu fee marketing nanti di tindak lanjut itu bagaimana itu tinggal dituangkan di dalam ini jadi dokumen ini adalah sebagai acuannya top manajemen ketiga Rido dalam penentuan langkah-langkah yang harus diambil kurang lebih ini masih dalam tahap perencanaan Pak planning Iya. plan Oke. gitu ini input-input kurang lebih. Yang pastinya saya yakin sudah ada di P3 Rindo, hanya saja memang mungkin belum tertuang, Betul. belum tersusun rapi. Nah ini perencanaan dari ISO ini adalah biar lebih rapi. Bagaimana sistem manajemen mutu, sistem manajemen yang berkualitas. Nah, ini salah satunya. Jadi yang tercecer di mana-mana dikumpulkan jadi satu, dirapikan, diidentifikasi, agar mudah dalam dan membuat efektif dan efisien dalam kinerja perusahaan. Seperti itu kurang lebih, Pak. Ya. Nah, selanjutnya ada di sini konsumen. Untuk konsumen, ya pastinya ada terkait dengan mutu, kualitas pengiriman, dan juga harganya yang bersaing atau harga kompetitif. Ya pasti dengan teman harga. Kemudian ya bisa mungkin nanti ditambahkan yang kita memang juga siapkan juga terkait dengan apa kepuasan pelanggan. Walaupun di sini belum SOP-nya ada kepuasan pelanggan. Nah, ini salah satu bentuk kuesioner dari kepuasan pelanggan. Ini adalah implementasi tadi dari bentuk dokumen pendukung isu internal dan eksternal atau terkait dengan analisa stakeholder. Contoh variabel-variabel yang kita cantumkan di sini boleh kembali lagi dari kami untuk melakukan perubahan atau penyesuaian. Yang satu pertama adalah kecepatan ketepatan proses pekerjaan. Kedua sesuai dari produk yang diminta. Berarti di situ harus ada dari PO atau permintaan si pelanggan itu harus terdelivery ke dalam sampai ke tahap output ini harus match, harus sesuai. Itu dari kesesuaian produk. Entah itu dari warna atau jenis atau tipe. Terus kemudian variabelnya ada kejelasan proses atau prosedur. Misalkan berapa lama. Itu harus ada Ya. juga Pak bisnis prosesnya dari apa input masuk PO sampai ke terdelivery produknya. Ya. Biasanya sih kalau ini Pak kami udah apa namanya sudah ada apa namanya perjanjian sih sebenarnya Hmm, dari time-nya hmm, sejak dikirim kita PO dari hmm, time-nya sebenarnya kita udah punya perjanjian seperti itu. hmm. Iya. Ya,
saya katakan tadi kembali pasti sudah ada, hanya saja mungkin kalau untuk voice of customer atau kepuasan pelanggan sudah ada juga atau belum, Mbak? Kita sebenarnya ada, cuma kita belum terdokumentasi aja yang rapi sebenarnya. Mm-mm. Yang pasti Iya, nanti ini mungkin salah satu masukan juga dari kami dari PT Bintang betul. untuk apa ya, kembali lagi peningkatan Ya, perusahaan betul di Pak. sini. Ini membantu banget. Nah, poin-poin ini boleh disesuaikan lagi, Pak. Ini Iya memang Pak, masukan dari kami, siap. walaupun memang harus kembali disesuaikan dan juga harus dilakukan rekap Ya, tiap bulannya ke tiap per 6 bulan, yang kemudian lakukan evaluasi. ya, Kurangnya di mana? Itu kembali lagi kalau kita tahu ya si konsumen ini sampai puasanya seperti apa. Dan ini bisa ya, menjadi salah satu poin yang bisa kita apa publikasi entah di website atau di company profile. Pada tahun 2024 tingkat kepuasan konsumen PT Garindo adalah sangat puas di range 28 misalkan. Based on voice of customer. hmm, Itu salah satu ya bisa menjadi nilai jual juga, nilai tambah kurang lebih seperti itu. Ini terkait dengan apa analisa pihak terkait atau analisa stakeholder terkait dengan pelanggan konsumen. Kemudian yang pihak terkait lainnya adalah penyedia eksternal. Itu terkait dengan entah itu apa sih supplier dari kita atau subkon si ya. deliverynya atau apa jasa kirimnya, jasa kurir. Nah, kurang lebih seperti ya dia harus ada repeat order atau pembayaran sesuai waktu yang disepakati. Ini terkait dengan dokumen pendukung analisa stakeholder. Ya kan sudah sasaran. Oke, sudah terlihat untuk sasaran mutu. Oke Pak. Oke. Untuk identifikasi dokumennya GSJ strip DP strip 07 dengan nomor revisi masih kosong, masih 00 untuk tanggal efektif di tanggal 13 November 2023. Ya kita backin backdate sebagai tahapan implementasi. Nanti tolong disesuaikan dengan real dari perusahaan. Oke. Nah, ini bisa ditambahkan misalkan sasaran mutu atau ditambahkan di sini divisi targetnya. Contoh ya ini pertama pelatihan, harus ada peningkatan kompetensi dari masing-masing karyawan. Entah itu dari misalkan si telemarketingnya, dia harus melakukan pelatihan dalam English, speak up, speaknya dia. Atau Ya, sekarang udah mulai banyak nih bahasa-bahasa Mandarin, bahasa yang banyak konsumen dari Cina. Itu kita harus melek juga dalam artian apa? Ya harus berpikir secara global, harus memenangkan pasar. Berarti harus memiliki marketing yang valuable dalam berbagai bahasa. Itu kalau misalkan belum ada, kita lakukan peningkatan kompetensi atau perekrutan misalkan seperti itu. Perekrutan untuk karyawan baru. Ya baiknya yang sudah ada ya kita lakukan peningkatan. Nah, ini salah satunya seperti itu. Kita harus punya sasaran mutu atau sasaran eh, apa namanya target ya. terkait dengan mutu kualitas. Terus kemudian pekerjaan tepat waktu atau pendeliverian dari yang tadi apa yang Bapak katakan sudah ada terkait dengan perjanjian yang ada di dalam PO. Itu ada waktunya. Nah, apakah sudah semuanya sudah sesuai semua atau memang ada yang loss 1, 2, 3? Kita Oke. harus diukur
Nah, kemudian indeks kepuasan pelanggan. Bagaimana cara mengukurnya? Yang tadi saya katakan, yang tadi saya sudah tampilkan terkait dengan masalah form kepuasan pelanggan. Itu lakukan rekap, kemudian per bulannya berapa. Nah, ini salah satu ukurannya. Kemudian memiliki kualitas dan kuantitas tenaga kerja yang memadai. Ya, Bu, di masing-masing divisi HRD, apalagi yang terkait dengan ujung-ujung tombak perusahaan. Ya, satu dengan tentang masalah marketing, kemudian finance bagian penagihan, kemudian bagian teknis operasionalnya seperti apa. Misalkan bukan hanya sekedar apa namanya eh, trading aja, tapi pelaksanaan instalasi. Nah, itu harus ada kualitas dari si tenaga kerjanya. Itu kan terkait dengan apa namanya sertifikasi apa itu ya namanya sertifikasi tenaga kerja tuh kompetensi. Ya, Nah, SKA sertifikat kompetensi ahli atau SKT seperti itu. Itu salah satu indikator-indikator terkait dengan kualitas dan kuantitas tenaga kerja yang memadai yang sesuai dengan lingkup perusahaan. Untuk yang selanjutnya bisa disesuaikan misalnya membayar pajak dan BPJS sesuai tepat waktu. Kemudian pembayaran vendor atau supplier ya tepat waktu kembali 100% sampai pencapaian penjualan atau target si marketing KPI-nya sudah sesuai atau melampaui target. Kalau misalnya udah sampai targetnya, sesuai targetnya, ya tinggal dilakukan evaluasi. Oh, harus ditingkatkan kembali nih triggernya. Atau misalkan sudah ada yang sampai yang ada target, yang lain marketing yang lain ada yang tidak mencapai target. Itu bagaimana dia cara untuk apa? Mencapai targetnya itu dikeluarkan kepada marketing lainnya ya, untuk satu tujuan, satu visi misi terhadap peningkatan perusahaan. Kurang lebih seperti itu. Nah, kembali lagi di sini, ini kenapa diberikan tanggal, dan itu memang harus dilakukan evaluasi setiap tahun atau per berapa bulan sekali. oke. Gitu. Ada yang mau ditanya? Oke, Pak. Jelas, lanjut, Pak. Selanjutnya, ini terkait dengan pelaksanaan internal audit. Nah, salah satu persyaratan di dalam ISO 9001/2015 yang wajib dilakukan dan sebagai persyaratan awal dalam pendaftaran kita kepada lembaga sertifikasi untuk diakui dalam tahap sertifikasi adalah pelaksanaan audit internal. Salah satu persyaratan dalam pelaksanaan audit internal ini adalah beberapa karyawan itu harus sudah melalui pelatihan sebagai auditor internal dan harus sudah memahami terkait dengan ISO 19011 versi 2018 yang terbaru tentang pelaksanaan atau tentang teknik audit. Itu salah satu persyaratan dari 9.2 audit internal. Ya. Organisasi harus melaksanakan audit internal pada waktu terencana, harus ada programnya. Berarti di awal tahun atau pada waktu tertentu itu harus melakukan program waktu terencana untuk menyediakan informasi apakah sistem manajemen itu sesuai dengan persyaratan standar ini atau persyaratan organisasi untuk sistem manajemen itu dan juga diterapkan dan dipelihara secara efektif. Jadi sistem manajemen ini harus sesuai dengan persyaratan standar dan juga diterapkan dan dipelihara secara efektif. Itu yang
fungsi dari pelaksanaan audit internal. Oke. Untuk organisasi harus melakukan perencanaan, penetapan, dan penerapan, serta memelihara program audit, termasuk frekuensi, metode, tanggung jawab, persyaratan, perencanaan, dan pelaporan. Nah, dari kami sudah memberikan untuk SOP internal audit. Nah, di sini tercantum ada laporan, ada program, ada daftar untuk auditor internal, jadwal, kemudian daftar hadir sampai ke temuan dan juga laporan internal audit. Jadi persyaratan memang dalam pelaksanaan internal audit ini, orang atau karyawan yang melaksanakan atau yang bertugas sebagai auditor internal harus sudah melalui pemahaman atau melalui peningkatan kompetensi terkait dengan auditor internal. Nah, salah satu lembaga sertifikasi dalam pelaksanaan auditnya yang diminta bukti evidence atau sebagai bukti dalam kesesuaian persyaratan ini adalah adanya sertifikasi personel dalam pemahaman ISO 9001/2015 dan juga ISO 19011/2018 atau teknik dalam pelaksanaan audit. Itu persyaratan awal dulu dalam pelaksanaan internal audit. Nah, kemudian lanjut, selesai itu harus ada dari program internal audit setiap tahun minimal sekali. Mau dilakukan 2 kali boleh, atau dilakukan lebih pun boleh. Ini contoh dari dokumen program internal audit. Ini tinggal disesuaikan nanti dari perusahaan, dari PT Garindo. Untuk program internal audit dilakukan misalkan di bulan rencana di bulan Desember atau di bulan November. Nah, ini tinggal di bold aja. Nah, divisinya mau disesuaikan satu tanggal atau dua hari, silakan. Kemudian dari program ditentukan untuk siapa saja yang sudah punya kompetensi untuk sebagai auditor internal dan juga siap untuk melaksanakan internal audit di internal Garindo. Iya. Kemudian dibuat jadwalnya, daftar hadir sampai ke pembuatan laporan. Nah, di sini ya kembali lagi memang harus dijadwalkan satu momentum untuk pelaksanaan peningkatan kompetensi. Kurang lebih seperti itu untuk pelaksanaan internal audit. Oke. Yap. Dari masukan dari temuan-temuan yang coba saya jelaskan sedikit tentang masalah pelaksanaan audit. Audit ini dilakukan untuk internal audit dilakukan secara cross. Misalkan marketing, personal di marketing dia melakukan cross auditnya ke purchase, atau purchase melakukan auditnya ke divisi-divisi lain. Tidak boleh melakukan mengaudit diri sendiri atau divisi sendiri, Pak. Misalkan karyawan A, dia dari divisi marketing, dia mengaudit divisi marketing, itu sudah jelas menjadi temuan manajer jika pelaksanaannya seperti itu. Nah, untuk temuan-temuan terkait dengan audit, baik itu internal audit maupun eksternal audit, ada beberapa temuan terkait dengan ketidaksesuaian persyaratan dan juga terhadap implementasi yang dijalankan. Yang pertama itu adalah temuan major, kemudian temuan minor, dan juga observasi.
Nah, untuk temuan major ini itu misalkan contoh di persyaratan klausul standar yang diterapkan diminta harus ada. Contoh misalkan tadi harus ada eh, apa namanya pelaksanaan tinjauan manajemen tidak dilakukan, itu sudah menjadi temuan major. Atau pelaksanaan tidak sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh pemerintah atau persyaratan produk itu di kita pada saat pelaksanaan audit tidak sesuai, itu bisa menjadi temuan major. Jadi major ini lebih arahnya mengganggu sistem manajemen perusahaan, temuan yang dianggap major. Kemudian temuan minor itu misalkan contoh dalam tahapan pelaksanaan ada A, B, C, D, E. Nah, yang dilaksanakan itu A, C, D, E. B-nya tidak dilaksanakan atau A-nya tidak dilaksanakan. Itu hanya menjadi temuan minor. Itu bisa terjadi karena human error atau ya kurang lebih seperti itu. Nah, dan kemudian temuan yang selanjutnya adalah observasi. Observasi ini lebih arahnya masukan atau saran dari auditor kepada auditi. Kurang lebih seperti itu gambaran dari pelaksanaan eh, internal audit. Oke, Oke, Pak. dari laporan internal audit ini menjadi salah satu masukan dari pelaksanaan tinjauan manajemen. Yang pastinya PT Gando sudah melakukan tinjauan-tinjauan manajemen sendiri. Tapi ada beberapa persyaratan-persyaratan memang dipersyaratkan oleh ISO 9001 2015 terkait dengan tinjauan manajemen. Salah satunya tadi kembali lagi terkait dengan masalah internal audit. Nah, hasil dari pelaksanaan auditnya seperti apa? Misalnya sudah ada 5 temuan minor. Apakah sudah ada lakukan tindakan perbaikan? Nah, ini dimasukkan di poin yang C. Itu untuk tinjauan manajemen. Terus kemudian untuk yang poin pertamanya adalah tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya. Kemudian misalkan makanya dikatakan ini adalah continual improvement. Jadi kita tahu dari sebelum tinjauan manajemen sebelumnya hasilnya seperti apa, kemudian apakah dievaluasi pada tinjauan manajemen selanjutnya. Nah, itu dikatakan continual improvement atau tindakan perbaikan secara berkelanjutan. Kemudian dari isu internal dan eksternal, apakah terjadi perubahan? Apakah ada evaluasi? Nah, ini dilihat dari tinjauan manajemen. Itu tugas dari untuk evaluator ini adalah tugas dari si wakil manajemen. Dia mengevaluasi updating dari isu internal dan eksternal. Contoh pada saat kemarin terjadi pandemi COVID itu menjadi salah satu isu-isu eksternal yang ada di perusahaan secara general, secara umum. Tapi pada saat ini isu pandemi COVID sudah tidak berlaku, maka harus dilakukan evaluasi atau penyesuaian terhadap kondisi yang ada. Nah, kalau sekarang kan isu yang lagi kencengnya ini terkait dengan masalah penambahan atau kompetitor dari luar negeri, harga yang terlalu jauh, yang terlalu bersaing lah. Nah, ini siapa yang melakukan analisa itu? Kembali lagi atau boleh masukan dari marketing atau dari dari divisi-divisi yang lain, tetapi yang menampung dari keseluruhan analisa tersebut adalah si wakil manajemen yang akan melaporkan kepada top manajemen. Ini menjadi bahan dari pembahasan yang diminta pada saat pelaksanaan tinjauan manajemen. Kemudian poin C tadi sudah saya jelaskan terkait dengan masalah pelaksanaan audit internal dan juga audit eksternal. Itu terkait dengan temuan-temuan dari baik itu first party audit maupun third party audit.
yang menjadi bahan-bahan pertimbangan dalam tindakan-tindakan perbaikan pada saat manajemen. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah review atau peninjauan terhadap kebijakan dan juga pencapaian sasaran mutu di semua divisi, bukan hanya di divisi marketing, tapi semua divisi, baik itu divisi HRD, purchase, segala macam, itu harus dilakukan evaluasi. Nah, ini adalah momentum pada saat tinjauan manajemen ini melakukan evaluasi. Sudah sampai mana kinerja semua divisi di perusahaan PT Garindo ini? Apakah sampai target? Bagaimana? Yaitu udah posisi yang pastinya sudah diterapkan di PT Garindo, hanya di ISO ini kembali lagi dibikin tersusun. Jadi lebih memudahkan top manajemen dalam memantau. Kemudian melakukan analisa risiko dan peluang-peluang yang ada. Ini harus ada juga di dalam pelaksanaan penerapan ISO 91/2015. Nah, ini contoh dari klausul 4 sebentar. Dalam perencanaan itu ada yang dinamakan analisa terhadap peluang dan juga risiko, ataupun bisa dikatakan analisa SWOT atau analisa sesuai dengan peluang dan risiko. Ini menjadi masukan-masukan terhadap perusahaan. Jadi kurang lebih seperti ini. Wakil manajemen atau meminta masukan dalam implementasinya apa saja, atau mengumpulkan data-data terkait SWOT, kekuatan dari perusahaan, kelemahannya, weakness-nya, dan peluang-peluang dan juga ancaman. Kurang lebih sama seperti yang tadi pada saat analisa yang terkait dengan analisa isu internal eksternal ataupun juga analisa pihak berkepentingan. Nah, di sini dibuat analisa SWOT, salah satu yang diminta di persyaratan di klausul 6. Analisa pada peluang dan risiko. Jadi PT Garindo melakukan analisa terkait yang tadi saya katakan, apa saja yang dimiliki. Misalkan kita memiliki marketing yang handal, marketing yang jago dalam mencari konsumen. Ya. Tuh, weakness-nya apa? Oh, kita masih kurang marketing yang tidak bisa berbahasa Mandarin atau berbahasa Inggris, misalkan contoh seperti itu. Terus opportunities-nya apa? Munculnya rumah sakit yang baru misalkan, atau pengembangan perluasan wilayah dari pemerintah pusat untuk kota-kota, misalkan perpindahan kota jadi IKN, dan perluasan pengembangan potensi pengembangan rumah sakit, pelayanan rumah sakit di Indonesia wilayah timur. Itu menjadi salah satu opportunities atau peluang-peluang PT Garindo dalam melakukan pemasaran produk. Ancamannya apa aja? Threat-nya
Ya, ancamannya terkait dengan tadi munculnya kompetitor baru, baik untuk dari yang baru perusahaan-perusahaan baru ataupun dari pihak luar. Itu menjadi salah satu masukan-masukan di dalam analisa SWOT atau analisa dari yang masukan dalam tinjauan manajemen, menjadi evaluasi risiko dan peluang. Itu di poin yang F. Sampai sini ada yang mau ditanya? Enggak, Pak. Lanjut, Pak. Oke. Kemudian bagaimana pelaksanaan kinerja operasional, kembali lagi tadi terkait dengan pencapaian kinerja, pencapaian sasaran mutu, kemudian perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu, misalkan perubahan-perubahan regulasi atau integrasi dengan persyaratan lainnya. Kemudian poin untuk kebutuhan sumber daya. Kebutuhan sumber daya ini itu terkait dengan masalah apa sih? Baik sarana prasarana maupun SDM. Nah, ini selanjutnya adalah peluang-peluang peningkatan dari kebutuhan sumber daya tadi. Misalkan contoh tadi, untuk sarana pelatihan harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga pelatihan atau lembaga konsultan dalam peningkatan potensi karyawan. Salah satunya juga penerapan ISO 91 ini di perusahaan PT Garindo adalah salah satu peluang peningkatan dalam peningkatan kinerja perusahaan dan juga peningkatan kompetensi dari seluruh karyawan. Oke. Ini terkait dengan isi dari tinjauan manajemen. Di sini yang kami berikan itu ada 7 SOP. Yang pertama tadi terkait dengan informasi terdokumentasi, internal audit yang sudah kita bahas, dari program internal audit sampai ke pelaporan internal audit dan juga pelaksanaan tinjauan manajemen. Nah, selanjutnya untuk kepuasan pelanggan mungkin sudah dijelaskan tadi. Kemudian untuk dokumen rekrutmen calon karyawan. Ini untuk formnya. Oke. Kurang lebih seperti ini untuk formulir dari rekrutmen calon karyawan. Karyawan. Oke. Nanti ini bisa disesuaikan kembali, Pak. Atau memang Betul. sudah ada, Ya, tapi nanti kami sesuaikan, Pak. ya harus ada identifikasi dari dokumennya. Ya. Nah, saya coba jelaskan tadi di poin yang SOP 01. Nah, di sini ada kita berikan SOP informasi terdokumentasi. Bukan hanya masalah identifikasi dokumen, tetapi di sini ada beberapa form-form lain terkait dengan informasi terdokumentasi. Contoh yang pertama, nah di sini kami berikan adanya formulir pembuatan dan perubahan dokumen dengan nomor dokumen atau identifikasi dokumen ESJ strip FR strip 01. Nah, dokumen ini, form ini, fungsinya adalah jika ada masukan atau input terkait dengan pembuatan ataupun perubahan dokumen. Ini adalah dokumen milik dari wakil manajemen atau MR yang sudah ditunjuk untuk melakukan menampung jika ada yang mengajukan pembuatan ataupun perubahan revisi dokumen. Misalkan pelaksananya dalam konteks perubahan atau revisi dokumen. Nah, di sini dicantumkan dokumen sebelumnya itu nomornya berapa, tanggal berapa, sampai dengan judulnya apa.
kenapa dibuat atau dilakukan perubahan? Nah, ini dijelaskan di sini hal yang dibuat atau dirubah, entah dalam pelaksanaan atau terkait dengan regulasi, kemudian alasan pembuatan atau perubahan. Nah, ini dibuat oleh siapa? Bagian atau divisinya diketuai oleh DC sebagai bagian dari MR atau wakil manajemen. Oke, ini jadi boleh dilakukan penambahan atau revisi terhadap dokumen-dokumen yang kami berikan. Selanjutnya ada form untuk master dokumen. Nah, di master dokumen ini contoh adalah sebagai seluruh dokumen yang ada atau dokumen-dokumen yang dimiliki oleh PT Garindo sebagai daftar isinya, Pak. Ya. Daftar isi atau master list dokumen-dokumen yang dimiliki yang harus diidentifikasi terkait dengan persyaratan ISO 91. Baik dari seluruh divisi, baik dari marketing maupun sampai ke HR segala macam. Itu semua harus teridentifikasi, harus tercantum di dalam master list. Ini untuk SOP informasi dokumentasi dalam form master dokumen. Kemudian untuk selanjutnya form untuk distribusi dokumen. Dengan identifikasi dokumen itu DSJ form atau FR strip 03. Nah, di sini siapa yang menerima divisinya, divisi yang dari mana, kemudian nama dan nomor dokumen. Jadi adalah sebagai bukti evidence kalau dokumen yang diberikan dari MR sudah tersampai kepada si divisi yang terkait. Ya. Oke, di sini ada tanggal paraf yang sebagai bukti tanda terima aja sudah dilakukan distribusi dokumen. Karena ada tahapan nanti ketika misalkan adanya revisi atau perubahan dokumen, itu harus ada tahapan penarikan, Pak. Penarikan dokumen-dokumen yang tidak terpakai atau kadaluarsa. Nah, dokumen yang sudah terupdate ini harus didistribusikan. Buktinya apa? Ini dari formulir distribusi dokumen. Jadi misalkan pada saat di lapangan ada salah satu personal yang belum kedapatan nih dalam dokumen yang sudah terupdate. Nah, itu bisa ditelusurinya dari dokumen ini. Apakah dia sudah didistribusikan atau belum? Misalkan dia sudah didistribusikan, berarti ada human error di situ. Berarti si karyawan A ini dia lupa untuk memakai dokumen terupdate. Ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk fungsi dari formulir distribusi dokumen ini. Kemudian selanjutnya daftar dokumen eksternal. Yang seperti tadi saya disampaikan oleh Pak Samri, ada beberapa dokumen yang memang harus dipersiapkan dari Depkes atau dari departemen yang lain. Nah, ini bisa dirangkum di dokumen di form ini, itu di GSJ FR 04 daftar dokumen eksternal. Seperti itu. Baik itu bentuknya hard copy ataupun soft copy. Jadi seluruh dokumen-dokumen terkait dengan lingkup perusahaan itu baiknya dicantumkan di sini. Dan juga terkait dengan undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang kesehatan ataupun yang lainnya terkait dengan masalah lingkup trading di bidang alat kesehatan. Oke. Untuk yang selanjutnya ini berita acara peminjaman dokumen atau pemusnahan dokumen. Kalau peminjaman dokumen sama seperti kayak kita pinjam buku lah di perpustakaan, kurang lebih seperti itu. Tapi dalam pelaksanaan sih agak kurang terlaksana, walaupun memang ini salah satu yang dipersyaratkan oleh ISO.
Dokumen selanjutnya adalah berita acara untuk pemusnahan dokumen. Di sini ketika dokumen-dokumen yang sudah kadaluarsa ini harus dilakukan pemusnahan. Salah satunya contohnya yaitu mungkin misalkan dalam bentuk soft copy ya di delete atau sosialisasi pada saat seperti ini nih. Dilakukan sosialisasi, ayo semua karyawan untuk dokumen identifikasi dokumen sekian itu harus dihilangkan. Nah, itu bisa dilakukan sosialisasi seperti itu. Ini bentuk dari kegiatan tersebut dituangkan di dalam formulir berita acara pemusnahan dokumen. Kalau yang sebelumnya kan memang masih dalam bentuk hard copy. Kalau sekarang udah lebih banyak kepada soft copy. Nah, Ya. kalau dalam bentuk hard copy yaitu dalam bentuk kayak contoh di lembaga-lembaga pemerintahan ada beberapa dokumen yang memang sudah kadaluarsa atau tidak terupdate lah. Itu ada masa waktunya, Pak. Dalam masa waktu ini ketika sudah selesai itu ada badan pemusnahan dokumen yang memang tugasnya dalam memusnahkan dokumen-dokumen yang sudah kadaluarsa agar tidak menghindari tidak terpakai kembali. Itu di form berita acara pemusnahan dokumen. Terkait dengan tadi berita acara pemusnahan dokumen, ada formulir untuk masa simpan dokumen. Ini jenis dokumen-dokumennya apa dan masa simpannya berapa lama, ini dituangkan di formulir masa simpan dokumen. Kalau masa simpan itu ditentukan nggak Pak atau gimana Pak? Apa harus dari kita atau ada aturannya nggak? Masa simpan ini 10 tahun, 5 tahun atau bagaimana Pak? Kurang lebih masa simpan itu eh, 20 Pak, 20 tahun. 20 tahun. Oke. Ah, jadi sebenarnya dalam implementasi yang kebanyakan beberapa dokumen ini memang tidak terlalu terpakai, tapi ini bisa menjadi kembali lagi itu sebagai salah satu persyaratan yang dipersyaratkan di ISO 9001 dan juga ya wajib untuk dilaksanakan. Tapi dalam konteks implementasinya ya kurang efektif secara jujurnya sih. Ya. Oke. Ya Pak. Kemudian dokumen yang kami berikan ini ada salah satunya adalah prosedur dalam penilaian kinerja karyawan. Lingkup dari SOP ini adalah untuk memberikan arah kebijakan dalam pelaksanaan dalam proses dan tindak lanjut penilaian kinerja karyawan yang dilakukan oleh perusahaan dalam jangka tertentu, baik untuk penilaian tahunan ataupun penilaian dalam masa percobaan. Jadi SOP dalam menilai kinerja karyawan PT Garindo. Untuk tupoksi dari SOP ini dimiliki oleh divisi HR, Human Resource, yang bertanggung jawab dalam proses penilaian kinerja karyawan terlaksana sesuai dengan prosedur yang ada. Untuk masing-masing manajer bertanggung jawab melaksanakan penilaian kinerja jajarannya dan juga rekaman hasil penilaian kinerja karyawan disimpan oleh bagian HRD. Jadi dokumen ini adalah dokumen milik HR dalam melaksanakan penilaian kinerja. Di sini ada flow prosesnya. Dari divisi HR, dia memberikan informasi kepada para manajer divisi lain bahwa karyawan di bawah mereka akan habis kontrak, misalkan bagi karyawan untuk yang waktu tertentu, atau evaluasi tahunan bagi karyawan tetap.
Kemudian manajer mengisi formulir evaluasi kinerja secara objektif, baik dengan memanggil karyawan di bawahnya maupun tidak, atau tidak dengan kehadiran. Misalkan di sini ada dua opsi, misalkan masih oke ataupun tidak oke. Misalkan tidak oke, ya tinggal diselesaikan masalah kontraknya. Kemudian Ya. evaluasi, formulir evaluasi kinerja yang telah diisi lengkap pada divisi AD untuk dilaporkan kepada pimpinan atau top manajemen. Kemudian lanjutannya adalah divisi HRD. Apabila ada usulan kenaikan gaji dari evaluator, evaluator ini baik pimpinan ataupun dari pimpinan masing-masing divisi, maka HRD menyiapkan form perubahan gaji atau tunjangan untuk diajukan ke direktur. Jadi semua tetap satu pintu yang diminta dari SOP ini based on formulir evaluasi kinerja dan form perubahan gaji. Jika ada jadi dua form ini saling support. Ketika ada karyawan yang minta naik gaji, maka dilihat dari evaluasi kinerjanya si karyawan tersebut sebagai pertimbangan dalam persetujuan kenaikan gajinya. Kemudian divisi HRD dan direktur bersama-sama mengevaluasi kenaikan gaji yang dinilai berdasarkan beberapa aspek yang tercantum di dalam formulir evaluasi kinerja dan juga form perubahan gaji atau tunjangan. Di sini ya terkait dengan divisi HR, yaitu dia misalkan ada kenaikan gaji berarti membuat kontrak kerja atau surat keputusan manajemen tentang penyesuaian gaji, atau misalkan tidak ada membuat kontrak kerja untuk karyawan kontrak. Ini bisa kembali lagi bisa disesuaikan dengan kondisi real di perusahaan Tigarindo. Nah, beberapa poin dari penilaian kinerja yang dilakukan divisi HRD itu harus dilakukan secara objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Indikator-indikator yang mencakup dalam penilaian kinerja, yang pertama itu adalah kualitas kerjanya, produktivitas, pengetahuan tentang pekerjaan, reliability, kemampuan komunikasi, sampai ke kepedulian terhadap K3. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke Pak, saya rasa cukup nih yang penilaian-penilaian. Oke, kita juga udah lakukan itu, Pak. Oke. Untuk saya sebagai pembelian pastinya sudah ada, dan ini Siap. kembali lagi Nanti. tinggal nanti disesuaikan kembali Pak untuk Ya, identifikasi dokumennya seperti oke. itu. Siap. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Lanjut, Pak. Oke. Kurang lebih seperti itu Pak untuk dokumen-dokumen yang kami berikan di eh, persyaratan-persyaratan wajib atau yang memang generally Ya. yang dibutuhkan dalam pelaksanaan atau implementasi ISO 91, dan juga persyaratan dalam mengajukan kita ke sertifikasi ISO 91 2015. Oke. Oke. Untuk dokumen-dokumen yang lain terkait dengan proses, baik itu tadi tentang apa, misalkan ada dokumen-dokumen gudang, dokumen-dokumen purchase, dokumen yang AR, yang lain-lain, itu nanti bisa disesuaikan sesuai dengan yang saya jelaskan tadi terkait dengan masalah informasi terdokumentasi. Jadi harus ada identifikasi dokumen sesuai dengan persyaratan. Oke.
Nah, ini ada contoh dari kami untuk tabel identifikasi dokumen. Yang pertama tadi jenis dokumen ada manual mutu, kemudian yang kedua SOP, ketiga formulir, dokumen pendukung, dan instruksi kerja jika ada. Jika ada SOP di divisi-divisi lain yang tadi tidak saya sebutkan, nanti ditambahkan, Pak. Siapa? Tinggal ditambahkan nomor dari XX ini adalah nomor urut dokumennya. Yang Oke. kita tampilkan di sini ada yang kami berikan itu ada 7 SOP. Nanti misalkan ada SOP-SOP yang lain, bisa dilanjut ke SOP 08 dan selanjutnya. Oke. Kemudian untuk formulir pun juga yang kami cantumkan di sini itu secara terurut, Pak. Dari form 01 sampai 07 untuk SOP informasi dokumentasi sampai ke untuk SOP pembelian itu di form 24, nomor 24 untuk evaluasi penyedia eksternal atau form evaluasi supplier. Atau misalkan pun memang sudah ada form-form yang ini, misalkan form PO pasti sudah ada. Nanti tinggal disesuaikan untuk penomorannya, Pak. Oke, Pak. Jadi yang saya katakan di awal, ini tidak merubah yang sudah berjalan, tetapi melengkapi. Melengkapi, betul. Masalah identifikasinya, kemudian dari pelaksananya bagaimana itu tetap bisa dilakukan evaluasi, dilakukan pengkajian, sampai nanti dari hasil-hasil yang sudah berjalan ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam peningkatan atau kebijakan pimpinan. Seperti itu, Pak. Ya. Jadi mungkin PR-PR yang harus kalau boleh saya rangkum, yang pertama itu adanya harus ada penunjukan atau SK dari direktur terhadap wakil manajemen. Oke. Kemudian yang kedua itu harus ada pelatihan untuk atau peningkatan kompetensi, saya ralat, untuk internal auditor yang terkait dengan masalah ISO 91/2015, persyaratan-persyaratan yang pertama itu tadi SKMR, kedua adanya peningkatan kompetensi atau pemahaman terkait dengan ISO 91/2015 dan juga ISO 19011/2018 tentang masalah audit internal, kemudian penyesuaian dari form-form atau dokumen pendukung yang kami berikan ini disesuaikan dengan kondisi real perusahaan atau di-updating. Seperti itu, Pak. Ya. Oke, saya catat, Pak. Ya, Pak. Kemudian review dari kebijakan mutu dan juga sasaran mutu, dan juga terkait dengan dokumen-dokumen pendukung yang kami berikan. DP-DP ini mohon dilakukan review, ya tadi terkait dengan analisa stakeholder, analisa pihak berkepentingan. Kalau memang sudah sesuai, tinggal dijalankan. Atau memang misalkan memang belum pas atau belum sesuai, silakan dilakukan revisi atau penyesuaian. Oke, Pak. Kurang lebih yang untuk yang belum kami banyak berikan ini, yang lebih paham penerapannya ada pada klausul 8 tentang masalah operasional. Bagaimana PT Galindo melakukan perencanaan pengendalian operasi, terus persyaratan-persyaratan produk dan jasa yang dimiliki oleh PT Galindo, dan jika memang ada desain dan pengembangan produk dan jasa itu harus dilampirkan. Ya, Pak. Nah, desain dan pengembangan ini bukan terkait dengan masalah manufaktur aja atau desain dari produknya, tetapi bisa juga masuk ke dalam desain
peta pemasaran, contoh. Terus kemudian yang kedua, desain dalam strategi pemasaran di klausul 83 ini. Kemudian bagaimana PT Garindo dalam melakukan pengendalian atau monitoring terhadap pihak-pihak eksternal terkait, contoh dengan pihak subkon, pihak supplier, itu di klausul 84 dipersyaratkan jika memang sudah ada monitoring atau evaluasi supplier, list supplier itu dipersyaratkan juga di dalam klausul 8.4 ISO ini untuk didokumentasikan. Kalau untuk prosesnya sendiri, Pak Samri boleh dijelaskan untuk kegiatan di PT Karindo ini ada yang terkait dengan pihak eksternal atau pihak subkon nggak? Atau dengan pihak supplier? Kita langsung biasanya direct kita jual ke pelanggan ya. Jadi kan kita biasanya kita pembelian setelah ada PO biasanya ya seperti itu kita. Jadi ada PO baru kita kadang order atau mungkin ada untuk beberapa juga stok gitu. Kalau maksudnya subkontak itu gimana Pak? Sorry. Subkon itu misalkan contoh pakai jasa kurir, jasa pengiriman. Hmm? Seperti itu harus dikendalikan bagaimana cara penanganan produk-produk yang kita kirim. Misalkan Oh, harus ada yang ini barang mudah pecah misalkan seperti itu. iya, seperti itu kami biasanya kalau memang barang yang mudah pecah itu biasanya kami packing dengan kayu ya. Mm-mm. Ya, seperti itu kami packing dengan kayu dan biasanya juga kami asuransikan. Mm. Iya, Oke. Berarti kondisi dalam packaging ini nanti tinggal di bahasanya didokumentasikan di dalam SOP, Pak. iya, Proses pengiriman. Nanti ketika memang ada satu PO yang memang nantinya dipakaikan jasa kurir, nah berdasarkan SOP inilah si kurir ini harus melaksanakan jasanya. oke. Kurang lebih seperti itu. Atau Iya, memang sebenarnya memang di dalam persyaratan ini nanti juga diminta, Pak. Jadi tinggal diganti aja namanya. Misalkan ini memang jasa pengiriman kita memang handle sendiri. Kemudian tapi misalkan pada saat pengiriman oleh pihak lain atau pihak eksternal itu iya, mengikuti dari SOP yang sudah ada. iya, Itu betul. poin-poinnya seperti itu yang dipersyaratkan atau diminta oleh ISO sebenarnya Iya. sih. Seperti itu Pak. Biasanya kalau kami pengiriman sih ya udah kami tentukan. Jadi ini Mm-mm, harus begini, ya nggak mm-mm, boleh dibalik, nggak boleh dimiring, dia harus tetap mm-mm. berdiri. Nah ya, Jadi kami sebetulnya tahu bahwa barang ini pecah belah, terus dikirim kemana. Jadi kami sudah kondisikan seperti itu. Jadi ibaratnya kami kirim ke luar kota, di luar Jakarta atau keluar pulau. Jadi mm, kami sebenarnya sudah packagingnya juga sudah kami atur sedemikian rupa dan kami mm. juga sudah pesankan ke apa namanya seperti ke kurir itu udah harus di packing harus di ya sesuai dah gitu. Nah, eh, boleh saya ini untuk apa sih kondisi-kondisi khusus ini by lisan atau memang tertulis atau ada form tersendiri? Misalkan tidak boleh ada penanganan-penanganan yang Oh, bisa kami menyebabkan. biasanya kami sudah sebenarnya ada tulisan. Jadi Oh itu. kami juga taruh di tempel di barang. Mm, mm, mm. Jadi kami juga ibaratnya nggak boleh berdiri, kami akan buat panah ke atas. Oke, oke. Jadi tidak tidak boleh dimiringkan. Jadi ya memang harus tegak lurus dibuat panah ke atas. Selalu kami bikin tanda di barang itu juga seperti itu Pak. Oke. Hmm. Siap. Yang mungkin nantinya yaitu yang diminta oleh ISO kembali lagi adalah adanya
yang tertulis atau terdokumentasi. Ya, betul Pak. Poin-poin Itu tersebut itu mungkin di yang dalam kekurangan kami SOP. mungkin. Ya, kekurangan kami mungkin Pak cuma nggak semua terdokumentasi Pak. Ya, ya Nah, pasti mungkin ke ya. depan akan kami lakukan itu. Siap, siap. Hmm, Itu menjadi salah satu masukan dari kami seperti itu. betul Pak. Ya. Karena kalau dari klausula ini tadi sudah dilaksanakan oleh PT Garindo informasi untuk penyedia eksternal, itu terkait dengan tadi si jasa kirim ini, jasa kurir. Ya. Kan ya, organisasi harus memastikan kecukupan persyaratan sebelum berkomunikasi dengan penyedia eksternal. PT Garindo harus berkomunikasi dengan si penyedia eksternal terhadap persyaratan untuk proses produk dan jasa yang disediakan. Kayak tadi nggak boleh miring, nggak boleh ini segala macam. Kemudian persetujuan dari produk dan jasanya, eh, atau misalkan nanti ada yang harus dipastikan apa, misalkan asuransi dari barang kirimannya, gitu kan. Ya, itu selalu Pak. Ya, memang kami selalu asuransikan Pak. Setiap kami kirim barang ke luar Mm-mm. kota itu selalu asuransi Pak. Dan selalu memang ada asuransinya, ada sertifikat asuransi Pak. Kalau tidak nanti kami tidak akan mengambil risiko. Betul Pak, Hmm. harus semua serba Ya, asuransi sekarang. iya. Nah, di dalam ISO ini sendiri itu ada yang dipersyaratkan adalah yang tadi masalah kegiatan pasca penyerahan, atau bahasanya apa ya, maintenance, eh, apa ya, after maintenance, maintenance after sales. After sales. Nah, Hmm. kegiatan after sales Hmm. seperti itu. Ini harus memenuhi persyaratan kegiatan pasca penyerahan yang terkait dengan produk jasa. Dalam menentukan jangkauan dari kegiatan pasca penyerahan yang diperlukan, organisasi harus mempertimbangkan itu persyaratan regulasi, kemudian konsekuensi potensial terkait dengan masa produknya, kesehatan pelanggan, dan juga feedback dari pelanggan. Ya, Nah, pastinya kan dari produk-produk ini ada yang namanya ya after sales-nya itu kan, atau bukan after sales sih. Jadi ada masa rawatnya berapa lama gitu kan. Bisa tanggung jawabnya ya, dari PT Garindo. Itu harus tercantum. Misalkan betul. selama 6 bulan. Nah, itu harus ada di dalam SOP. Misalkan lewat dari 6 bulan, lewat sehari gitu. Ini ya berarti eh, si konsumen mau klaim, udah nggak bisa Pak, ini udah lewat, ini kan dari tanggalnya, kemudian ini SOP dari kita. Jadi ini adalah apa sih, ya salah satu tindakan preventif atau pencegahan dari PT Garindo dalam eh, memberikan pelayanan yang terbaik terhadap konsumen. Ya, Itu kurang lebih. Ada lagi Pak yang mau ditanyakan? saya rasa itu Pak. Nanti ketika nanti ini saya coba nanti tanyakan lagi Pak. Mungkin melalui telepon kalau saya ada kurang-kurang mengerti. Boleh, Tapi boleh, selama boleh. ini sih Siap. seperti untuk kepuasan pelanggan sih kami sudah lakukan sih, terutama di after Hmm, sales service ya. Itu yang hmm, utama, semua semua orang bisa jual, tapi kan untuk after ya, sales service-nya itu salah satu yang kami jamin. Karena betul, itu betul. kepuasan pelanggan, karena kami akan Hmm. mengharapkan repeat order ketika nggak ada apa namanya after service yang nggak bagus. Kadang-kadang pelanggan juga nggak mau repeat order Pak. Nah, itu dia. Ya Ah, memang pasti sudah ada, dan yang diminta dari SOD kembali lagi tadi harus terdokumentasi. Yang ya, pertama, yang kedua itu harus adanya evaluasi ya, atau rekap betul. dari masing-masing kegiatan yang dilakukan oleh PT Garindo, dan juga Siap Pak. lakukan evaluasi dan tindak perbaikan yang ada. Jadi Oke. ya kembali lagi, ini dari ISO ini dari kami, eh, yang kurang atau yang memang belum lengkap sesuai dengan Hmm. persyaratan itu, eh, mari kita lengkapi bersama-sama. Seperti itu, Ya Pak. Pak. Siap Pak. Oke, mungkin dari itu dari saya seperti itu, Pak. Saya kembalikan kepada Pak Bowo, kurang lebihnya saya mohon maaf jika misalnya ada yang kurang paham, nanti bisa dilanjut. Baik Pak. Silakan Pak Bowo. Ya, masih Pak Harun. Pak Harun mungkin ini ya, ini kan mereka juga ingin tahu nih perbedaan
akreditasikan dengan akreditasi lainnya, kelebihan maupun kekurangannya, Pak Harun mungkin bisa bantu dijelaskan ya sedikit ya. Mm-mm. Kalau untuk akreditasi, yang pastinya sebenarnya untuk setiap negara ini, setiap eh, kalau untuk akreditasi ya, awalnya itu ada yang namanya IAF, International Accreditation Forum. Nah, di bawah IAF itu ada perwakilan masing-masing badan akreditasi. Di Indonesia ada yang namanya KAN, Komite Akreditasi Nasional. Nah, di beberapa negara, kayak contohnya di Inggris ada UKAS, ya setiap negara pasti ada perwakilannya. Untuk kelebihannya, yang pasti local pride yang pertama. Yang kedua, dari lembaga sertifikasi yes, yang telah terakreditasi oleh KAN, yang pastinya mereka lebih sering diawasi oleh kinerjanya oleh KAN, karena memang masih satu negara. Seperti itu sih. Jadi untuk pelayanan pasti jauh lebih baik dan lebih Ya, mengutamakan kualitas. Kurang lebih seperti itu, Pak. lebih ke local pride kita ya Pak ya, kalau untuk Betul, kan ya lebih Pak ke ya. local pride. Walaupun memang secara namanya standar internasional semuanya sama sih sebenarnya. Cuman ya kembali lagi, keunggulannya satu memang local pride. Dan di Indonesia mungkin auditnya lebih real ya Pak ya, kan ya. Mungkin soalnya ada beberapa juga yang auditnya Mm, memang eh lebih apa ya namanya ya, kurang baik kurang juga greget ada Pak lah. ya mungkin ya. Ah, itu sih. Oke, berarti untuk hari ini sudah selesai ya Pak ya. Ya, untuk penjelasan dokumennya yang apa diberikan oleh PT Bintang kepada PT Garindo, seperti itu sudah Baik, dijelaskan dari SOP, manual SOP dan juga implementasi dari dokumen pendukung sampai dokumen lainnya. oke. Insya Allah nanti habis ini PT Garindo akan dijadwalkan audit ya Pak ya, untuk sertifikasi ya Pak ya. Mudah-mudahan dilancarkan. Dan Amin. Pak Harun ini memang selain tim dari Bintang, dia juga auditor Dikan juga Pak, seperti itu. Mungkin. Oke, Pak. Baik, kira-kira itu saja dari Bintang Konsultan. Terima kasih banyak untuk tim dari Garindo atas waktunya. Nah, kira-kira nanti mungkin kalau masih ada pertanyaan, mungkin bisa menghubungi kita. Kalau misalnya masih ada kurang-kurang, kira-kira seperti itu aja. Mungkin nanti pas audit nanti mungkin kita akan tetap apa namanya, tetap kita monitor. Kira-kira Baik, Pak. itu saja dari kita. Terima kasih banyak buat para peserta. Semoga bermanfaat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Baik, saya lihat Pak Pak, ya. Baik, makasih Pak Bowo, makasih Pak Harun. Iya, sama-sama Mas sama-sama. Arya. Terima kasih Ya. Pak.